Ya, saat ini pihak-pihak terkait sudah banyak berdatangan ke Rumah Sakit Dr. Suyoto menjadi tempat di mana pertolongan pertama diberikan kepada para korban-korban terjadinya insiden kecelakaan tadi siang. Saya sudah bersama dengan Ibu Eva Hairunisa, Humas dari PT KAI. Ibu, Ibu udah begitu datang ke sini, Ibu. Memang saat ini untuk posisi dari sarana KRL sendiri itu api sudah berhasil dipadamkan. Namun memang masih ada proses evakuasi karena masih ada sekitar 2 korban ya di bagian kereta depan ini yang masih terus diproses evakuasi karena memang agak lama karena kondisi dari rangkaian bagian depan ini yang tepat menabrak pada truk tangki tersebut. Ibu, tadi Ibu sudah melihat ke sana ya, Ibu. Kondisi dari evakuasi ini sendiri sudah berjalan sebaik apa, Ibu? Ya, untuk proses evakuasi saat ini kereta penarik sendiri sudah tiba di lokasi. NR itu sudah tiba di lokasi, tapi memang untuk menarik kereta tersebut tidak semudah yang kita bayangkan ya. Artinya kita harus ini harus ada beberapa hal juga, truk tangkinya juga harus dievakuasi terlebih dahulu baru kereta bisa dievakuasi seperti itu, karena posisi truk tangki itu ada di depan kereta yang anjlok pada bagian depannya. Dan memang saya juga memohon kepada seluruh masyarakat untuk membantu proses evakuasi karena saat ini saya lihat susah sekali keadaan di lokasi ini. Masyarakat justru mempersulit lalu lalang dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan evakuasi ataupun yang untuk menuju lokasi tersebut gitu. Jadi memang banyak juga masyarakat yang ikut membantu, tapi saya mohon juga misalnya yang memiliki kendaraan-kendaraan yang ingin melihat kejadian itu mohon kendaraannya itu tidak diparkirkan di sekitar lokasi menutup jalan raya seperti itu ya, sehingga petugas-petugas ataupun mereka yang ingin melakukan evakuasi korban itu juga bisa lebih bergerak dengan lebih cepat seperti itu. Ibu, terkait dengan kondisi masinis yang juga menjadi bagian dari PT KAI sendiri, kondisi terakhir yang Ibu ketahui mengenai ya, untuk masinis itu ada di kabin bagian depan. Saya belum bisa memberikan kepastian bahwa dia meninggal dunia atau tidak, karena memang saat ini kondisinya masih ada sekitar 2 orang di kabin bagian depan yang dalam proses evakuasi. Hingga saat ini masih belum selesai ya, Ibu ya? Betul, masih dilakukan evakuasi. Dan memang rencananya ini akan dibawa ke Rumah Sakit Suyoto juga. Tapi beberapa memang sudah ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati ya. Untuk di Rumah Sakit Suyoto sendiri ini ada sekitar 69 korban dengan luka ringan dan luka berat. Kemudian ada sekitar 12 orang yang dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati. Dan dari penumpang sendiri ada 2 orang yang meninggal dunia. Jenazahnya saat ini ada di Rumah Sakit Suyoto. Itu yang pertama atas nama Ibu Rosa 40 tahun, yang satu lagi belum ada identitasnya. Kami sangat mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya untuk bagi para korban, baik itu korban meninggal dunia ataupun korban yang mengalami luka ringan dan luka berat seperti itu. Dan yang pasti saat ini tim dari Balai Yasa Manggarai dan Dipo PT KAI Daob 1 sedang mengusahakan proses evakuasi. Untuk Perkas sendiri sampai saat ini untuk 2 arah masih kami tutup. Jadi tidak ada perjalanan kereta api baik dari Tanah Abang menuju Maja ataupun dari Maja menuju Tanah Abang. Saya belum bisa memastikan sampai kapan perjalanan kereta api itu baru bisa dilakukan setelah evakuasi dari kereta itu selesai. Belum kereta yang dievakuasi, tapi baru masih ada 2 orang yang di bagian depan itu masih proses evakuasi korban ya, jadi belum evakuasi kereta. Nah kemudian setelah itu untuk menarik kereta tersebut juga LAA harus dimatikan. LAA itu listrik kendaraan atas, jadi sehingga ada beberapa hal yang memang harus dilakukan seperti itu. Ibu, tentunya ini adalah insiden dan tidak ada yang mau menderita insiden seperti ini. Tapi terkait dengan insiden yang terjadi ini, Ibu, seperti apa asuransi atau mungkin kompensasi atau bantuan apa yang sudah disiapkan oleh PT KAI? Untuk bantuan kita pasti akan memberikan bantuan sesuai dengan penumpang itu semuanya yang memiliki tiket
Jadi pengguna jasa kereta api ketika mereka membeli tiket itu sudah secara otomatis ada asuransi pada tiket perjalanan tersebut. Sehingga pasti nanti ini kita akan mengurus untuk asuransinya dan bantuan juga pasti masalah korban luka semuanya akan kita tangani. Masalah evakuasi korban itu kita akan pastikan semua tim pengamanan pelayanan dari PT Kereta Api dan juga PT KCJ saat ini sedang berada di semua rumah sakit untuk menangani penumpangnya juga, mendata dan melihat kebutuhan apa yang akan bisa kita lakukan untuk membantu ya, seperti itu. Ibu, ini pertanyaan dari mungkin pemirsa yang nonton juga mungkin saat ini. Seperti apa proses untuk melakukan klaim terhadap asuransi apabila saudaranya termasuk dalam salah satu korban insiden ini? Jadi kalau untuk proses klaim asuransi itu sebenarnya nanti hanya tinggal membawa misalnya saja surat keterangan dari kepolisian, ya kan, keterangan bahwa terjadi kecelakaan korban seperti itu, dan kemudian ini nanti juga akan langsung diajukan ke pihak asuransi. Biasanya kalau seperti ini nanti akan ada bagian dari kami juga yang menghandle keseluruhannya. Jadi mungkin kalau misalnya ada pengguna jasa yang mungkin menjadi salah satu korban dan agak kebingungan dengan proses klaim, itu bisa menghubungi kami, bisa menuju PT KAI Komuter Jabodetabek ataupun PT KAI Daob 1 di stasiun kota, PT KAI Komuter Jabodetabek di stasiun Juanda lantai 2. Untuk proses-prosesnya misal jika ada yang masih kebingungan atau apapun itu seperti itu. Perlukah membawa bukti karcis atau tiket? Dalam kondisi seperti ini, kalau memang masih ada, itu ya harus dibawa ya. Kalau tidak ada, itu kan masih bisa ada cara lain. Misalnya saja surat keterangan dari rumah sakit dan kepolisian, seperti itu ya.